Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Membersihkan Racun Keluarga. Membersihkan racun keluarga. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal ke-5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin memiliki para sahabat seperjalanan, keluarga yang baik-baik dan keluarga yang sehat dan keluarga yang sukses serta keluarga yang berhasil dan memiliki masa depan yang indah. Tolonglah kami Tuhan untuk membuang racun-racun dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan saat teduh kita membersihkan racun keluarga. Mengapa kata racun dimasukkan ke dalam keluarga? Karena ada banyak aspek yang kita tahu. Racun itu mematikan, racun itu menghancurkan, racun itu menghabisi, racun itu membunuh, racun itu merusak, dan racun itu membuat seluruh kehidupan rumah tangga itu bisa mati dan tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Tentu racun dalam rumah tangga bukan berupa racun-racun kimiawi seperti sianida ataupun racun untuk tikus, racun untuk kecoa atau untuk pembunuh serangga dan yang lainnya. Tidaklah demikian. Namun kalau berbicara tentang racun berarti ada zat tertentu yang disemprotkan, yang dimakan, yang terhisap, yang membunuh baik secara perlahan maupun secara permanen langsung meninggal dalam satu waktu tertentu. Rumah tangga pun, kalau kita berbicara tentang hal-hal apa yang merusak di dalam rumah tangga, maka itu adalah racun. Hal-hal apa yang membuat rumah tangga tercerai-berai, terpecah-pecah, maka itu adalah racun. Hal apa yang membuat rumah tangga tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi keteduhan, yang ada adalah rasa panas dan amarah, rasa dengki dan kemudian menghancurkan satu dengan yang lain, maka itu adalah racun. Jadi apa sebetulnya racun dalam rumah tangga? Racun dalam rumah tangga sebetulnya dimulai daripada racun yang dikeluarkan oleh diri sendiri. Apa itu racun yang dikeluarkan oleh diri sendiri oleh setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya? Racun tentu adalah dampak buruk. Dampak buruk itu di dalam kehidupan setiap pribadi masing-masing tentu berbicara tentang karakter, berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan marah-marah, kebiasaan mengancam, sikap otoriter, sikap kekanak-kanakan, licik, manipulatif, suka mengkritik, suka melemahkan, tidak bertanggung jawab, kemalasan. Maka ini adalah bagian ketidaksetiaan, bagian daripada racun-racun dalam rumah tangga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berumah tangga memang tidak mudah. Ada sedikit saja bakteri, itu bisa membuat seluruh rumah tangga itu menjadi berpenyakit dan penuh dengan bakteri. Ada satu jamur saja di makanan, di tempe, di tahu atau di roti, maka jamur itu akan cepat berkembang biak dan membuat pembusukan yang terjadi di dalam proses katakanlah makanan yang ditinggalkan oleh satu waktu tertentu. Demikian juga di dalam rumah tangga. Kalau kita tidak cepat menyelesaikan gejalanya, maka itu akan menghamiri seluruh adonan, menghamiri rumah tangga seluruh aspeknya, sampai pada titik tertentu menjadi sulit untuk dipulihkan dan menjadi sulit untuk kemudian dikembalikan kembali kepada esensi rumah tangga yang sesungguhnya, rumah tangga yang sehat dan rumah tangga yang bahagia. Sehingga sebetulnya racun itu dimulai dari diri sendiri. Jangan kita menjadi ular berbisa yang membuang racun karena ada banyak faktor-faktor buruk di dalam diri kita masing-masing yang tidak diselesaikan. Yaitu karakter-karakter buruk, karakter-karakter yang tidak setia, pemarah,
tidak sabar, tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab, tidak tahu prioritas, tidak punya empati, tidak mau mendengarkan, inginnya menang sendiri, egois, narsistik, apalagi, atau sikap pesimis. Segala sesuatu sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada harapan lagi. Maka semuanya itu adalah racun, racun di dalam diri. Nah, racun di dalam diri baik ada pada suami, baik ada pada istri, baik ada pada anak-anak, dan anak-anak biasanya dampak daripada orang tua. Maka kita harus buang racun itu menjadi fungsi-fungsi yang menyehatkan. Kita harus menjadi pribadi yang tidak mengeluarkan racun, tapi menularkan antibodi, menularkan imunitas, menularkan energi yang sehat, yang keluar dari setiap pribadi kita masing-masing. Dan firman Tuhan mengatakan, kita harus mengeluarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri. Semua aspek-aspek yang baik itu harus dihasilkan di dalam diri. Caranya bagaimana? Alkitab mengatakan, kita harus menjadi seperti ranting yang ada di dalam pokok anggur, yang kita akan menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang akan diperbuat oleh kami semua menjadi berhasil. Itu dalam Mazmur pasal yang pertama. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita di dalam membina rumah tangga jangan hanya sekedar untuk kaya, jangan hanya sekedar untuk senang, tapi berjuanglah bagaimana membuang racun dalam rumah tangga. Kalau ada karakter-karakter pribadi kita yang buruk, maka itu adalah racun yang meracuni hidupmu sendiri, meracuni orang-orang sekitarmu, merusak lingkungan, bahkan bisa merusak jauh lebih luas lagi. Karena racun itu bisa menguap lewat udara, racun itu bisa masuk ke dalam cairan, racun juga bisa masuk ke dalam makanan, racun juga bisa menempel di pakaian, racun juga bisa melakukan segala macam pemusnahan lewat racun, termasuk dipakai sebagai senjata biologi. Maka perjuangan kita sahabat seperjalanan, jangan dalam hidup kita ini menyimpan racun-racun yang bisa merusak dirimu, mematikan dirimu, mematikan juga anggota keluargamu yang lain. Biarlah kita membawa, katakanlah, antibodi, membawa imunitas, membawa buah-buah roh. Kita menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Allah, meninggalkan manusia lama yang penuh dengan racun, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Kristus. Kita menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus. Kita menjadi pribadi yang memiliki kasih dan kelembutan Kristus. Kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh, yang bisa dipercaya seperti Kristus. Kita menjadi pribadi yang suka berkorban, bukan mengorbankan orang lain, seperti Kristus. Kita menjadi pribadi yang apapun yang dilakukan, bukan melakukan apa sesuai dengan kehendakku, namun sebagaimana Kristus, kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Maka kita sedang membuang racun dalam kehidupan rumah tangga. Kalau itu sudah dimulai daripada istri dan suami, lalu istri dan suami menjadi istri suami yang saleh, yang beriman, yang hidupnya benar, maka sewaktu kita membimbing anak-anak kita untuk hidup saleh, beriman, hidup benar, menjadi jauh lebih mudah. Mari sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Biarlah kita menjadi orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan, memelihara sanak saudaranya dan seisi rumahnya, dimulai daripada belajar memelihara, merawat diri sendiri, tidak menghasilkan racun, tapi menghasilkan anugerah kehidupan, menghasilkan imunitas, menghasilkan kesehatan, menghasilkan perkara-perkara baik untuk keluarga kita. Maka kita percaya rumah tangga kita akan disehatkan, dijauhkan dari semua racun kehidupan rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau ada racun dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami buang, dan kami menghasilkan selalu yang hal-hal indah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi hambatan, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Engkau kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjuang membersihkan racun keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap sahabat seperjalanan tetap kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.